Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Widiana ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas NIA 1 sampai dengan 4. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat dan meskipun dalam keadaan seperti ini tidak menyurutkan semangat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertatap muka langsung seperti biasanya. Baik, untuk materi pertama saya akan menyampaikan tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Setelah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan, mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, menyimpulkan sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Terakhir, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Bab pertama dalam surat lamaran pekerjaan ada sub-sub bab lainnya. Yang pertama, pengertian dan surat lamaran pekerjaan. Kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketiga, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. 4, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nanti di akhir kita akan mencoba untuk praktik menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang kita peroleh dari surat kabar misalnya, atau dari media-media lainnya, atau dengan penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Sebentar lagi kalian akan terjun di dunia pekerjaan bagi yang ingin bekerja. Tentunya semua juga mempelajari tentang cara penulisan surat lamaran pekerjaan ini. Fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. 2, sebagai media atau alat komunikasi. 3, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, tentunya harus kita lampirkan beberapa pertimbangan agar pekerjaan yang kita harapkan bisa kita dapatkan melihat dari lampiran-lampiran yang kita sisipkan di surat lamaran. Lampiran-lampiran yang saya maksud dimulai dari fotokopi ijazah, fotokopi KTP, kemudian surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, kartu kuning. Biasanya ini dibuat di Dinas Ketenagakerjaan.
surat keterangan sehat dari dokter, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas hal-hal tersebut di pertemuan berikutnya. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran dibagi menjadi dua. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan iklan media cetak, misalnya dari koran, dari tabloid, dari majalah, dan lain sebagainya. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio, misalnya dari radio. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya, ketika saya dulu tahun 2013 lulus kuliah, saya membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Saya kirimkan ke beberapa sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Banjarharjo, Cibimbing, Ciberem. Dalam isi surat lamaran pekerjaan, yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nanti saya akan berikan di pertemuan berikutnya. Nah, ini termasuk isi surat lamaran pekerjaan. Dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat, di mana surat ini kita buat. Misalnya, saya berasal dari Cipenjo, kemudian saya berangkat ke Jakarta untuk melamar di sebuah perusahaan yang berada di Cempaka Putih. Saya menulis suratnya di Cempaka Putih, berarti tempat pembuatan suratnya di Cempaka Putih. Kemudian tanggal pembuatan surat. Setelah penulisan tanggal, kemudian nama bulan. Ya, penulisan nama bulan diawali huruf kapital dan tidak akan tanda baca titik di akhir penulisan, tempat, dan tanggal pembuatan surat. Nanti ini akan saya berikan contohnya di pertemuan berikutnya. Lampiran surat. Lampiran surat maksudnya berapa lembar yang kita lampirkan setelah surat lamaran pekerjaan yang sudah tadi saya sebutkan. Misalnya ada fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, SKCK, surat keterangan sehat dari dokter, kartu kuning, kemudian fotokopi KTP atau sertifikat lainnya yang bisa mendukung untuk dipertimbangkan agar kalian dapat diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Penulisan nama dan surat tujuan. Nanti ini saya akan berikan contohnya. Salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya yang bersifat umum dengan hormat. Setelah penulisan tanda bacanya yaitu tanda koma. Penulisan dengan hormat yaitu dengan B-nya kapital, hormat, H-nya kecil. Kenapa H-nya kecil? Karena itu merupakan sebuah kalimat, bukan judul. Kalau penulisan judul, biasanya penulisannya kapital semua atau huruf pertama yang dikapitalkan, kecuali kata penghubung. Jadi untuk penulisan salam pembuka, huruf pertamanya dengan hormat B-nya kapital, kemudian hormat H-nya kapital, yang lainnya kecil. Pembuka surat. Pembuka surat ini berisikan dari mana sumber yang kita peroleh sehingga kita
membuat surat lamaran tersebut. Ini berdasarkan informasi yang didapat dari mana? Apakah dari koran, dari media sosial, atau inisiatif sendiri. Contoh nanti saya berikan. Isi surat ini berkaitan dengan identitas kalian, seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, atau bisa juga kalian di situ menuliskan jenis kelamin dan nomor telepon, atau usia juga nanti bisa ditambahkan. Penutup surat yang ketujuh. Yang ke-8, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas atau nama terang. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan kita lamar sementara itu. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Ini merupakan sebuah pernyataan pendapat diri sendiri untuk menguatkan apa yang telah disampaikan di samping. Simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuat surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama, ketepatan pilihan kata. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. 3, paragraf. 4, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, di sini juga merupakan sebuah hal yang sangat penting. Kita harus pandai memilih kata-kata yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau juga sebagai berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Selain itu juga kita harus memperhatikan tanda baca titik koma garis miring. Nah, nanti kita akan pelajari penulisan ataupun contoh-contoh penulisan yang benar. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Jadi menggunakan tulis tangan, yang baik itu menggunakan tulis tangan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika permintaannya ataupun dibebaskan, misalnya diketik, juga tidak apa-apa. Tapi lebih seringnya itu menggunakan tulisan tangan yang rapi. Kemudian perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Maksudnya tidak boleh ada coretan-coretan. Waktu itu ketika saya membuat sebuah surat lamaran kepada instansi sekolah, ketika salah, saya buat lagi sampai 10 kali, mungkin saja terjadi. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, data diri Anda ini mohon nama jelas, alamat lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, status pendidikan, ataupun riwayat pendidikan terakhir, dan dokumen-dokumen pendukung, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Nah, ini tambahannya, jika kalian punya sertifikat kursus komputer, kalian bisa lampirkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kalian tuju adalah perusahaan seperti melamar untuk menjadi bagian tenaga administratif, kalian juga boleh lampirkan misalnya sertifikat kursus komputer, ataupun
kalau kalian melamar di sebuah perusahaan konveksi garment, kalian juga bisa menyertakan sertifikat misalnya kursus menjahit. Jadi fungsinya. Atau misalnya kalian melamar menjadi seorang supir, berarti yang perlu kalian sisipkan yaitu misalnya fotokopi SIM, ya, SIM A kalau mobil itu SIM A, SIM A, SIM B. Kalau SIM C, SIM kendaraan bermotor ada dua ya. SIM B berarti ya. Selesai sudah pertemuan pembelajaran online di pertemuan pertama. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Untuk menambah wawasan lain kalian silahkan buka buku atau buka internet untuk menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.